Dante mendorong tubuh Ina ketika wanita itu memaksa menciumnya. Wajah pria itu memerah karena menahan amarah. Matanya memancarkan ketajaman seolah akan menikam orang yang ada di hadapannya. Lo udah berubah, dan lo bukan Dante yang dulu gue kenal. Sarkas Ina dengan tangan mengguncang lengan Dante. Dante menggelengkan kepala. Saya tidak pernah berubah. Anda saja yang tidak pernah mengerti saya. Balas Dante tak salah sarkas. Ina terisak, tangannya meraih jemari Dante dan menggenggamnya erat. Perempuan itu maju hingga tak menyisakan jarak di antara mereka berdua. Dante tak berkutik, ia terdiam, tetapi tak juga membalas pelukan Ina. Beberapa menit hal itu berlangsung hingga Dante tersadar dan mendorong tubuh Ina menjauh. Pria itu berbalik dan meninggalkan Ina yang masih terseduh-seduh. Dante berjalan dengan langkah gontai. Bukan perkara mudah baginya untuk menghadapi semua. Selama ini ia rela melakukan apapun untuk perempuan itu, kali ini tak lagi. Rasa pada Ina telah dijaga selama bertahun-tahun ini, tetapi ia tak kunjung mendapatkan titik terang kebahagiaan. Pria itu masuk ke kamarnya dan menjatuhkan diri di atas tempat tidur. Matanya dipejamkan erat-erat. Semua masalah yang terjadi belakangan ini membuat ia stres. Ia tak bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Di masa lalu, ia tak pernah berpikir akan ada di posisi hari ini. Tak pernah mengira jika rasanya pada Ina memudar dan hatinya melembek. Kenapa semua ini terjadi? Dante menutup wajahnya dengan telapak tangan. Andai waktu bisa diputar kembali. Mas Dante? Suara Bi Araya membuat Dante membuka mata dan melepaskan tutup matanya. Ia duduk dengan lemas. Panggilan Bi Araya tak cuma sekali dua kali, akhirnya membuat Dante beranjak dan membuka pintu. Kenapa, Bi? Tanya Dante pura-pura mengucek mata. Bibi mau ke pasar, Mas, bisa minta tolong bantu jagain Nona. Dia tidur sekarang. Dante tak langsung menjawab. Mas? Ah, iya. Dante tersentak dari lamunannya. Emang temannya udah pulang, Bi? Bi Araya menganggukkan kepalanya. Udah, Mas, baru aja dijemput sama temannya. Dante menganggukkan kepala dan menyanggupi permintaan Bi Araya. Wanita itu tersenyum senang dan meninggalkan Dante mengurus semua. Pria itu membuka pintu kamar Naola. Terlihat gadis itu terlelap dengan selimut yang menutupi kaki saja. Dante perlahan mendekat dan menarik selimut hingga menutupi tubuhnya sampai ke dada. Lelaki itu duduk di ujung tempat tidur. Ia menatap lekat wajah gadis itu. Tanpa sadar, tangan Dante mengelus pelipis hingga puncak kepala Naola dengan lembut. Sudut bibir Dante terangkat. Ia bisa merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika berada di sisi gadis itu. Pintu berderit sontak membuat Dante terlonjak dan berdiri. Pak Maheru muncul dengan tas kerja masih ditenteng. Pria itu melangkah masuk dan meletakkan tasnya di kursi dekat tempat tidur. Dante berpindah ke belakang lelaki itu. Gimana keadaannya? Tanya Pak Maheru tanpa menoleh pada Dante. Dante menjawab, sudah lebih baik, Pak. Pak Maheru menganggukkan kepala. Dante bisa melihat kecemasan di wajah pria parubaya itu. Sejak beberapa waktu lalu, Pak Maheru tak berbicara lagi dengan Dante. Ia hanya digaji untuk menjaga Naola. Namun, Dante yakin dalam hati Pak Maheru jelas ia menyayangi putri semata wayangnya itu. Tolong jaga dia baik-baik. Pak Maheru membuang napas berat dan berdiri. Saya nggak mau dia menderita karena cintanya pada Anda. Anda juga paham kenapa saya tidak suka pada Anda. Dante terdiam, ia menelan ludahnya dengan paksa. Sebelumnya Pak Maheru sudah menyampaikan kalau Dante tak mungkin bisa menjalin hubungan dengan anaknya. Karena perbedaan usia yang sangat mencolok. Dante juga sadar akan hal itu.
Ada banyak segi yang membuat mereka tampak seperti langit dan bumi. Tapi karena Nao sekarang sakit, saya berharap banyak pada Anda. Tolong jangan sakiti dia, apalagi hatinya. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan sebelum Pak Maheru keluar dari kamar itu. Dante membeku di tempat. Apakah itu tanda persetujuan? Pria itu tersenyum kecil dan mengulum bibirnya. Tak bisa disangkal jika hatinya bersorak gembira. Ina masuk kamar setelah mendapat penolakan dari Dante. Air matanya mengalir deras, sudah membasahi seluruh wajah dan leher bajunya. Ia menghempaskan tubuh di atas tempat tidur dengan gaya telungkup. Ia menangis sesenggukan di sana. Isakan Ina tak berhenti hingga pintu kamar terbuka. Sosok lelaki berdiri dan kaget ketika melihat perempuan itu menangis. Ia langsung menjatuhkan tas kerjanya dan berlari menghampiri. "Sayang, kamu kenapa?" Ina mengangkat kepala dan tangisnya makin menjadi ketika melihat sang suami. Ia memeluk Pak Maheru dengan erat. Pak Maheru menepuk-nepuk bahu perempuan itu dengan lembut. Ia menunggu Ina tenang sebelum mengajaknya berbicara. Beberapa menit berlalu, Ina akhirnya terdiam. Matanya sudah bengkak karena terlalu lama menangis. Ia melepaskan pelukan dan bergeser menjauh dari pria itu. "Ada apa? Coba katakan sama Mas." Pak Maheru berbicara dengan sangat lembut. Ina mengusap wajahnya. Ia harus mencari alasan yang bisa meyakinkan pria itu. Tak mungkin ia katakan karena Dante, semuanya pasti akan kian riuh. Ina pura-pura mencuatkan bibir dan melipat tangan di depan dada. "Mas, kenapa pergi terus? Mas nggak pernah ada waktu untuk aku. Aku terus sendirian, semua sibuk dengan Naola." Pak Maheru menyunggingkan senyum kecil. Ia bergeser agar lebih dekat dengan istrinya. Tangannya melingkar di pinggang perempuan itu. Ia tersentak dan mencoba melepaskan diri, tetapi sia-sia karena Pak Maheru malah lebih mengeratkan. "Tunggu sebentar lagi." Ina memutar bola mata dengan malas. Jika bukan karena uang, tak akan ia rela melakukan hal dibenci seperti itu. Ia tak membiarkan pria tua itu memeluknya lama. Dengan agak kasar Ina menjauh dan turun dari tempat tidur. "Mas udah lihat keadaan Naola?" Tanya Ina mengganti topik pembahasan. Pak Maheru menganggukkan kepala. "Udah. Ada Dante di sana. Mas yakin dia bisa jagain Naola? Lagi pula sampai kapan Mas bisa mengkhawatirkan mereka? Nao juga udah beranjak dewasa, dia tahu mana yang baik dan buruk. Tapi, Mas nggak boleh kasih mereka berduaan terus." Ina mencoba cari cara agar Pak Maheru tak mengikut suasana. Pak Maheru tersenyum dan berdiri. Ia membuka kancing jasnya. "Mas udah nggak masalah kalaupun mereka menjalin hubungan. Mas nggak bisa terus-terusan menghalangi kebahagiaan Naola." "Tapi aku nggak setuju, Mas." Bentak Ina dengan mata berkaca-kaca. Pak Maheru yang melihat istrinya berubah juga kaget dan mendekat. "Kenapa, sayang? Kamu nggak mau kalau putriku bahagia? Dia putrimu juga." Ina terkesiap. Ia harus mencari alasan agar tidak dicurigai. "Bukan gitu, Mas, tapi kan Dante itu umurnya jauh lebih tua dibandingkan Naola. Itu nggak sepadan. Apa kata orang-orang kalau mereka menjalin hubungan? Nanti citra Mas juga jelek." Pak Maheru menarik napas panjang. "Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah semuanya baik-baik aja? Kita juga terpaut usia yang jauh berbeda." "Mas, itu nggak sama." Bantah Ina lagi. "Apanya yang nggak sama, Ina? Perasaan itu nggak mandang usia. Jadi, kita lupakan perdebatan kita hari ini, oke? Dan jangan ganggu mereka." Pak Maheru bergegas keluar dari kamar. Ina meremas tangan, matanya menatap tajam ke arah pintu keluarnya sang suami.
Bagaimana mungkin ia membiarkan pacarnya bersama gadis lain? Itu mustahil. Perempuan itu kembali menjatuhkan badan ke tempat tidur. Ia menutup seluruh wajah dengan bantal. Apakah ia kalah kali ini? Tidak akan. Ina berjanji dalam hati tak akan membiarkan Dante dan Naola menjalin hubungan. Bahkan pertemanan sekalipun. Ia harus mencari cara agar dua orang itu tak lagi bisa bersama. Dante keluar dari kamar Naola, ia berjalan santai menuju kamarnya. Ketika lelaki itu membuka pintu, sosok Ina telah berdiri di dalam sana. Dante terkaget dan langsung menutup pintu rapat. "Kamu ngapain di sini?" tanya Dante cemas. "Gue mau ngomong sama lo." Dante menoleh dan spontan berkata, "Apa lagi?" Ina tersenyum sinis. Ia melangkahkan kaki, mengunci jarak antara ia dan Dante. Sontak Dante menjauh. "Mending kamu keluar sekarang." Ina menggelengkan kepala. "Gue nggak mau. Gue mau kejelasan hubungan kita, dan gue nggak bisa kayak gini terus, gue nggak sanggup." "Kejelasan apa lagi maksud kamu?" Ina menghela napas panjang. "Gue nggak suka lo dekat-dekat sama Naola, apalagi sampai menjalin hubungan sama dia." Dante menggelengkan kepala dan berbalik. Ia hendak membuka pintu kamar dan keluar. Namun, Ina dengan cekatan memeluk dan menahannya dari belakang. Dante mengurungkan niatnya membuka pintu, bukan karena ia menikmati, tetapi tak ingin apa yang mereka lakukan dilihat oleh orang lain. Ina terisak di punggung pria itu. "Gue nggak mau lo kayak gini, dan gue mau kita kayak dulu lagi." Dante melepaskan tangan perempuan itu dari pinggangnya. Ia berbalik dan menatap wajah Ina lekat. "Sejak kamu memilih menikah, hubungan kita nggak sama lagi. Nah, kita nggak mungkin kayak dulu lagi. Kita udah sepakat sebelumnya, dan setelah semua masalah di sini selesai, gue bakal ceraikan Mas Maheru dan kita akan hidup bahagia. Mungkin saat itu pula cintaku bukan lagi untukmu. Nah, tolong hentikan drama ini." Ina menggelengkan kepala. "Nggak, Dan. Gue nggak mau. Ayo kita akhiri hubungan ini sampai di sini." Dante menepis tangan Ina yang masih mencoba merengkuhnya. Pria itu tak lagi ragu membuka pintu dan bergegas keluar meninggalkan Ina yang tak karuan. "Gue nggak mau putus. Lo bakal nyesel udah lakuin ini ke gue." Dante mengembuskan napas panjang ketika ia berdiri di dekat kaca kamarnya. Ia menghisap rokoknya dalam dan mengepulkan asap tebal. Ketika ia stres, yang bisa dilakukan hanya menghisap tembakau beberapa bungkus. Pintu kamar Dante diketuk. Pria itu tak langsung membuka pintu. Ia tetap santai melanjutkan aktivitasnya. "Om Dante di dalam, kan?" Mendengar suara itu, Dante buru-buru mematikan api rokoknya dan membuang benda itu ke tempat sampah yang tak jauh dari tempat tidur. "Om Dante?" "Iya, sebentar," balas Dante setelah mengecek bau napasnya. Pria itu membuka pintu, di depannya tampak sosok Naola berdiri dengan tatapan curiga. "Om abis ngapain?" tanya gadis itu sambil mengedarkan pandangan. Dante menggelengkan kepala. Naola tak percaya, kakinya melangkah masuk. Ia mengendus-endus seperti kucing yang sedang mencari ikan. Tatapan Naola beralih ke wajah Dante yang memerah. Ia mendekat, sangat dekat. "Om merokok?" Dante tersentak dan sontak menoleh. Naola yang sangat dekat dengannya tiba-tiba terjatuh menimpa pria itu. Posisi mereka kini Dante ada di bawah Naola. Keduanya bertatapan lama. Jantung keduanya berpacu sangat cepat. Beberapa menit kemudian, keduanya tersadar dan bergeser. Naola menggigit bibir dan menahan malu. Ia berdiri lebih cepat dan berlari keluar, sedangkan Dante terdiam di tempat. "Apa yang kulakukan?" Lirih pria itu kemudian tersenyum kecil.
Di sisi lain, Ina menyaksikan semua kejadian itu. Ia berdiri di balik pintu dengan tangan yang terkepal. Matanya berkaca-kaca bersiap untuk melepaskan cairannya. Perempuan itu melangkahkan kaki perlahan, ia menatap pria yang duduk di tempat tidur itu dengan tajam. Dante tersentak ketika melihat Ina berdiri di ambang pintu. Ia terkesiap, wajahnya berubah datar. "Ngapain kamu di sini?" Ina semakin mendekat, ia menghancurkan jarak di antara mereka berdua. Dante mundur beberapa langkah untuk menghindari kontak fisik dengan mantannya itu. "Ina, apa yang kamu lakukan?" Ina tak menggubris perkataan pria itu. Ia menarik kerah baju Dante dan menyerang bibirnya. Napas Dante berpacu kencang, ia mendorong tubuh Ina menjauh. Perempuan itu terhempas di lantai dengan genangan air mata. Keadaan Ina membuat Dante takut dan cemas, ia berjongkok dan menyentuh pundak Ina. "Kamu nggak apa-apa?" "Maaf." Belum sempat pria itu menyelesaikan ucapannya, Ina menarik tengkuk Dante. Perempuan itu mencium secara paksa. Dante yang awalnya menolak, perlahan-lahan mulai membalas. Keduanya memperdalamnya ciuman hingga sebuah teriakan membuat mereka terlonjak kaget dan melepaskan tautan bibir. "Ah!" Dante bangkit dan mendorong Ina hingga terjatuh. Di depan pintu Naola berdiri dengan air mata yang mengalir. Ia meremas tangan dan berlari. Dante tak tinggal diam, ia bergegas mengejar gadis itu. Tak peduli apa yang terjadi pada Ina, ia hanya ingin menjelaskan pada Naola. Naola mengunci pintu kamar dari dalam. Tangisnya menderu setelah melihat kejadian itu. Semua seperti mimpi, tubuhnya terasa melayang. Naola merosot dan terduduk di balik pintu. Ia memeluk lututnya dengan isakan yang kian menjadi. "Naola, buka pintunya." Gedoran dari balik pintu tak membuat gadis itu bergerak. Ia semakin mengeratkan pelukan pada lututnya. "Naola, buka pintunya. Itu nggak seperti yang kamu pikirkan." Teriakan Dante kembali terdengar. Naola menutup telinganya dengan telapak tangan. Ia berteriak sekencang-kencangnya, "Pergi. Pergi dari sini. Naola, tolong dengarkan dulu. Pergi." Teriakan Naola berbarengan dengan hantaman pada pintu. Gadis itu tak ingin bertemu dengan Dante. Ia jijik mengingat apa yang dilakukan pria itu. Beberapa menit kemudian, tak ada lagi suara dari balik pintu. Naola melangkahkan kaki lemah ke atas tempat tidur. Ia menggolekkan badannya masih dengan air mata yang menetes. Di luar kamar, keadaan Dante tak beda jauh. Ia terduduk dan menutup wajah dengan telapak tangannya. Ia bingung, takut dan juga khawatir pada gadis itu. "Maaf." Pria itu memejamkan mata rapat, ia frustrasi. Namun, itu tak berlangsung lama ketika ia mengingat Ina. Dante segera bangkit dan berjalan dengan cepat menuju kamarnya. Namun, ia tak menemukan keberadaan wanita itu. Kakinya segera melangkah mencari. Langkah Dante terhenti ketika melihat Ina tengah berada di kamar Pak Maheru. Pintu ruangan itu terbuka, Dante memelankan langkah untuk memeriksa apa yang mereka lakukan. Dante meremas tangannya ketika melihat Ina tertawa-tawa bersama Pak Maheru. Jika dulu ia kesal karena cemburu, kali ini Dante kesal karena Ina membuat masalah besar padanya. Sedangkan perempuan itu sibuk dengan keuntungan pribadi. Dante menggelengkan kepala dan tersenyum jahat. "Semua masalah ini kamu juga harus ikut menanggungnya." Pria itu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Langkah Dante agak gontai hingga ia tak memperhatikan jalan dan menabrak Bi Araya yang membawa sebuah kotak. "Apa itu, Bi?" tanya Dante sambil membantu Bi Araya mengangkat kotak tersebut. "Bibi nggak tahu, dan itu punya Nonau, katanya buat kado ulang tahun." Bi Araya tiba-tiba menutup mulut dengan tangannya. Ia merebut kotak itu lagi dari Dante. "Biar Bibi aja, dan..."
Dante terdiam di tempat setelah Bi Araya menaiki tangga. Kado ulang tahun. Pagi ini Naola turun dari kamarnya sudah lengkap dengan seragam sekolah. Ia berjalan dengan pelan dan sedikit senyuman ketika disapa Bi Araya. Di meja makan, Pak Maheru dan Ina sudah duduk anteng. Gadis itu menarik kursi dan duduk depan berhadapan dengan Ina. Selamat pagi, sapa Naola yang membuat semua orang menoleh. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun kalimat itu diucapkan ketika mereka makan bersama. Pak Maheru tersenyum lebar. Selamat pagi, sayang. Balasan manis yang diberikan. Naola melirik ke arah Ina yang juga menatapnya. Perempuan itu menaikkan kelopak mata. Kode kebingungan dengan sikap anak tirinya. Naola hanya mengangkat bahu. Di dekat pintu, Dante memperhatikan setiap gerakan Naola. Jelas ada yang berbeda dengan hari ini. Akan tetapi, ia cukup senang karena gadis itu tak lagi mengunci diri di kamar. Keluarga mereka sarapan dengan tenang hingga klakson motor terdengar beberapa kali dari arah gerbang. Naola buru-buru menyelesaikan sarapannya dan berdiri. "Pa, Nao berangkat dulu, ya?" Ia pamit dan mengamit tangan pria itu. Kamu nggak diantar sama Dante?" Pak Maheru kebingungan. "Nggak, Pa, Nao sama teman." Naola berlari keluar dan berpapasan dengan Dante. Naola hanya menatapnya sebentar. Teriakan dari gerbang memaksa Dante harus membiarkan gadis itu pergi. "Sebentar," kata Naola kemudian menghampiri si pemilik motor. Dante menatap lelaki yang akan membawa Naola itu. Ia ingat wajah itu. Mereka pernah bertemu di rumah sakit dan juga pernah datang ke rumah itu. Dia. Dante tak bisa lagi berkata-kata. "Kenapa?" Suara Ina membuat Dante sontak menoleh. Dante membuang napas kasar dan melenggang pergi. Ia tak peduli bagaimana reaksi orang yang melihat tingkahnya. Yang jelas ia tak lagi ingin berhubungan dengan perempuan itu dalam hal apapun. Naola tak mengeluarkan sepatah kata pun ketika dalam perjalanan. Ia mengikuti permintaan Dikta untuk memeluk pinggangnya. Tatapannya kosong, pikirannya kacau balau. Ia tampak seperti seseorang yang kehidupan semangat hidup. Sesampainya di garasi sekolah, ia turun dari motor dan berjalan begitu saja meninggalkan Dikta yang masih melepaskan helm. "No, helmnya." Naola berhenti melangkah dan berbalik. Ia membuka helm dan berjalan mengembalikannya pada lelaki itu. "Are you okay?" tanya Dikta cemas. Di saat yang bersamaan, Zeni memanggil dan melambaikan tangan. Naola tak menyahuti pertanyaan Dikta, ia berlari ke arah sahabatnya. Keduanya saling berpegangan tangan dan melangkah bersama. "Astaga, cewek itu merusak suasana bagus gue lagi," cerocos Dikta sebelum akhirnya mengekor di belakang mereka. Selama pelajaran, Naola sama sekali tak memperhatikan apa yang diterangkan guru. Tatapannya memang ke depan, tetapi pikirannya tidak. Zeni yang terus memperhatikannya pun agak bingung karena sudah beberapa kali ia memanggil, tak kunjung ada respons. Hingga bel pulang, Naola hanya berdiam diri. Sesekali ia mencoret-coret bukunya tak jelas. Naola yang biasanya paling semangat ke kantin pada saat istirahat. Hari ini ketika diajak oleh Zeni, gadis itu hanya menggelengkan kepala. Bel pulang berbunyi, Naola bergegas keluar setelah guru mata pelajaran terakhir keluar. Zeni dengan cekatan mengejar dan mencekal tangan sahabatnya. "Nao, lo nggak apa-apa, kan? Kenapa lo diam aja dari tadi, nggak biasanya?" Zeni mencoba menjajarkan langkahnya dengan langkah Naola. "Nggak apa-apa, Nao." Suara Dikta membuat kaki Zeni berhenti melangkah. Sorot mata tajam diarahkan ke lelaki itu. Baru saja ia hendak melangkah, Naola menahan tangannya dan menggelengkan kepala. "Nao balik duluan, ya." Tangan Naola kemudian berpaling ke Dikta, ia menarik tangan lelaki itu hingga tiba di parkiran.
Zeni sendiri berdiri kebingungan di tempat. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Mimpi apa gue tadi malam? Gadis itu menggelengkan kepala dan berlari ke arah Naula dan Dikta. No! Ia berteriak. Naula dan Dikta menoleh. Naula kembali melepaskan helm yang telah setengah pakai. Kenapa, Zen? Tanya gadis itu. Tanpa aba-aba Zeni menarik tangan Naula menjauh dari motor Dikta. Gue perlu ngomong sama lo. Ini penting. Zeni melirik ke arah Dikta yang menatap mereka. Naula perlahan melepaskan tangan Zeni. Kalau ini tentang Dikta, Nau nggak ada masalah. Kami baik-baik. Naula hendak pergi, tetapi kata-kata Zeni membuat kakinya seperti terpaku di tempat. Gimana kalau ini bukan tentang Dikta, tiap Om Dante? Apa lo masih nggak mau dengerin gue? Tanpa sadar, Naula meremas tangannya. Ia memejamkan mata, setetes air bening mengalir di pipinya. No, gue gak bisa lagi tahan ini semua. Gue udah capek mendam masalah ini. Gue gak sanggup kasih tahu ke lo karena gue takut lo bakalan sakit hati. Naula menyeka sudut matanya. Apapun yang Zeni tahu, tolong lupakan semuanya. Itu akan lebih baik untuk semuanya. Naula berbalik dan menatap Zeni. Lagi, tanpa bisa dikontrol air mata gadis itu menetes. Zeni yang melihatnya tersentak. No, lo nangis? Lo tahu apa yang udah dilakukan Om Dante? Lo tahu kalau Om Dante Stop, Zen. Gue bilang lupakan semua yang pernah lo dengar ataupun yang lo lihat. Naula menutup telinganya dengan telapak tangan. Tapi gue nggak bisa, no. Lo harus melakukan sesuatu, buat lo. Zeni hendak melepaskan tangan Naula dari telinganya. Naula menggelengkan kepala. Saat ia akan berbicara seseorang mendorong Zeni hingga gadis itu terhuyung. Lo nggak apa-apa kan, No? Dikta meraih tangan Naula dan menggenggamnya. Naula menggelengkan kepala. Dikta menoleh ke arah Zeni yang terdiam di tempat. Mata lelaki itu berubah tajam. Apa yang lo lakuin, ha? Bentak Dikta pada Zeni. Zeni tersenyum sinis. Emang lo siapa nanya-nanya kayak gitu? Suara Zeni tak kalah kencang. Ia berdiri dan menepis debu yang menempel di roknya. Suasana sekolah mulai sepi, hanya ada beberapa kendaraan lagi di parkiran. Zeni melangkah mendekat. Ia berdiri di depan wajah Dikta. Satu tamparan melayang di pipi kanan lelaki itu. Lo? Dikta mengangkat tangan, sedikit lagi ia akan membalas perlakuan Zeni. Namun, Naula sudah lebih dulu menahannya. Apa yang mau lo lakuin? Itu Zeni, sahabat gue. Suara Naula yang serak diiringi dengan air mata. Jangan buat gue benci sama semua lelaki di dunia ini, Dik. Tolong, kalau lo nggak bisa menghargai kehidupan gue, jangan pernah sentuh hidup gue. Amarah Naula tak sudah berada di puncak. Naula akan mengeluarkan air mata ketika ia sedih dan ketika ia tak bisa mengontrol amarah. Tapi, no, dia itu tadi buat lo sedih. Dikta masih membela diri. Naula menggelengkan kepala pelan dan menundukkan kepala. Bukan dia yang buat Nau sedih, bukan sama sekali. Kamu nggak bisa menilai sesuatu dari apa yang kamu lihat aja. Nggak bisa. Suara Naula kembali seperti biasanya. Gadis itu terus mengeluarkan air mata hingga Zeni memeluknya erat. Naula terseduh-seduh di bahu sahabatnya. Apa salahnya Nau? Kenapa dia lakuin ini semua? Kenapa, Zen? Zeni menggelengkan kepala dan menepuk pundak Naula pelan. Lo harus buat dia nyesel karena udah lakuin ini. Jangan tunjukkan kesedihan di depan dia, buktikan kalau lo bisa tanpa harus ada dia di hidup lo. Nau nggak yakin bisa melakukan semuanya, Zen. Zeni mengeratkan pelukannya dan berbisik di telinga Naula. Gue yakin lo bisa, Nau.
Dikta yang sedari tadi didiamkan pun mulai berceloteh. Kalian pada ngapain, sih? No, lo jadi balik bareng gue, kan? Naola melepaskan pelukan. Ia berbalik sambil menyeka air matanya. Maaf, Dik. Nao mau pulang sama Zeni aja. Dikta membuang napas kasar. Dia lagi. Dengan senyuman terpaksa, lelaki itu pamit pulang duluan. Percuma juga ia membujuk Naola bersamanya. Tentu Zeni tak akan membiarkannya dengan mudah.